DPRD secara rutin membuka ruang demokrasi menurut saya ya. Ada panggungnya untuk kita berbicara dan ada ruang partisipasi publik. Topiknya menarik sekali, sinergitas media dan legislatif. Kalau dua lembaga ini sudah bekerja sama, kemudian memberi porsi yang pas untuk mengawasi dan juga bersinergi dengan pemerintah, saya kira rakyat senang. Tapi kan tidak selamanya berjalan mulus ya. Kadang-kadang ya adem ayem, kata lagu, kadang-kadang tidak baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Saya tertarik dengan ada satu tulisan budayawan Butet Kartajasa di sebuah hari nasional. Saya kutip ungkapannya, ini dalam bahasa Jawa dia bilang begini ya. Ajining diri sekalati. Saya kira Pak Rudi ini tahu idiom lokalnya nanti. Kemana maknanya? Yang intinya begini, kehormatan bermula dari lidah. Kira-kira begitu. Kehormatan bermula dari lidah. Kalau kita kaitkan dengan media sosial, yang bermula dari cuitan, dari postingan. Inilah dunia kita sekarang ini, di mana dunia semua orang serba expert. Dan kadang-kadang pakar itu mati, the death of expertise. Jadi semua orang tiba-tiba jadi expert, bisa bicara apa saja. Tapi kali ini, di forum ini yang berbicara adalah ahlinya media. Yang saya sudah tidak sabar untuk memanggil Bapak Sukriyansa Latif. Saya undang dengan hormat untuk naikkan. Ya. Selamat datang untuk teman-teman anggota Dewan. Ya. Silakan Pak Uki. Beliau ini dulu media mainstream, Fajar, dan sekarang ini jadi host yang luar biasa, punya podcast ya. Di sini Pak Uki, di sini. Boleh di sini, boleh di sana ya. Bapak Sukriyansa Latif, saya kira nggak perlu diperkenalkan panjang, udah terkenal orangnya ya. Yang kedua adalah Ibu, meskipun PLT tapi saya kira dengan gelar yang luar biasa ini sudah langsung tune pada masalah ini, adalah Ibu Isma Wadinur, Bapak Ibu PLT Kadis Kominfo ya. ST, MSc, dan PhD. Gak gampang punya 3 gelar. Konon, ya, ini benar, sarjana teknik ITB ya. Kemudian master dan doktornya di luar negeri lah pokoknya. Dan saya kira sangat tetap kita perlukan karena ini ada pembicaraan legislatif. Pak Ketua DPR harus naik di sini. Pak Rudi Lalo, ya. Silakan Pak Rudi. Silakan. Ya. Sepertinya Pak Sekwan 2 kali honor nih ya, membuka dan berbicara. Dan kami sangat mengharapkan umpan balik dari teman-teman di floor karena ini penting sekali ya. Bagaimana sinergitas media dan legislatif sebagai dua-duanya the power of speech. Ya, ini kalau berbicara ini saya kira masalah sudah selesai. Barangkali yang buka mungkin ya. Pak Ketua dulu ya. Bagaimana kondisi ya DPRD dan perannya sekarang ini yang perlu disampaikan kepada publik karena ya kebetulan saya di Komisi Informasi. People right to know and people need to know. Rakyat butuh dan harus tahu, punya hak apa yang sudah Anda kerjakan. Karena ini adalah uang rakyat, kira-kira gitu Pak. Silakan kegiatan mungkin 5-10 menit Pak Rudi, silakan. Baik, terima kasih Bung Andi Mangara, senior saya di Fakultas Hukum. Tadi saya sudah memberi pengantar dalam sambutan DPR. Tadi saya tanya Pak Sekwan saya ke Pak Humas saya, memang di DPR sekarang ada nomenklatur baru. Kalau dulu itu Kasubag Humas namanya. Jadi di bawah tingkat dia, kalau tidak salah eselon 4B, 4A ya, 4A sekarang naik kelas.
yang menduduki jabatan naik kelas jadi kepala bagian. Jadi dan tadinya Kasubag Humas jadi Kabag Humas. Kenapa kita minta supaya dirubah nomenklatur itu jadi Kabag Humas? Karena memang kalau Kasubag Humas kecil, sementara dia harus mengurus 50 anggota DPR. Jadi bukan sekedar pimpinan ke DPR secara umum yang diurus seorang kepala bagian humas, tetapi mengurusi 50 anggota DPR. Terkait apa? Tentu terkait dengan program, terkait dengan tugas fungsi wewenang seorang anggota DPR. Yang saya sebutkan tadi, di DPR ini ada kegiatan bernama reses. Reses itu turun menjemput aspirasi. Satu kali titik reses itu mengundang 600 orang. Kali 3 kali setahun berarti ada 1.200 orang yang didatangi untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Itu reses. Kedua, ada namanya kegiatan kunjungan dapil. Kunjungan dapil juga berkaitan dengan fungsi pengawasan. Biasanya fungsi pengawasan DPR itu dengan cara memanggil para pejabat eksekutif datang ke DPR rapat. Monitoring evaluasi. Sekarang ini DPR bisa turun ke lapangan mengecek apa sih yang sudah diprogramkan yang kita sudah sepakati dalam tanda tangan APBD 2023, apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Ini juga mengundang warga sehingga satu kali kegiatan kalau tidak salah menghadirkan sampai 50-75 orang. Nah, jadi ini juga bertemu konstituen kan seperti itu. Belum lagi kegiatan sosialisasi perda, peraturan perundang-undangan berkaitan dengan fungsi pembentukan perda anggota dewan. Kita jadi anggota DPR sebelum membuat peraturan daerah ada kegiatan konsultasi publik, mengundang para stakeholder, pakar, akademisi, praktisi untuk mendiskusikan apakah perda ini layak kita jadikan peraturan daerah atau tidak. Di sini juga mengundang masyarakat. Jadi potensi bertemu konstituen dalam setahun itu kurang lebih 4.000 Pak warganya. Jadi bayangkan kalau menjadi anggota DPR, ada anggota DPR terpilih suaranya 2.000 lebih, 3.000 lebih, 4.000 lebih. Jadi kalau 4.000 setahun kita ketemu konstituen atau warga kita, maka potensi anggota DPR bertemu dengan rakyatnya sangat luar biasa Pak. Dan itu menurut saya itu bagus. Karena kadang-kadang kan muncul persepsi di lapangan di bawah. Itu sana sejak terpilih tidak pernah lagi. Waktunya dipencalekan baru datang. Kan begitu opini yang di bawah. Dan itu saya sering dengar itu Pak. Dan itu pasti sering dengar itu baik ini. Apalagi tahun politik 2023 ini. Ya seperti sekarang ini ya. Ya bisa caleg berkeliaran. Ada hal. Nah, makanya kami di DPR bersama tentu kawan-kawan di DPR, pimpinan bersama para ketua-ketua fraksi, anggota DPR, duduk bersama. Ketika saya terpilih menjadi anggota DPR, saya kumpulkan ketua fraksi dan ketua AKD. Mari kita lepaskan alma mater kita. Nah, sekarang ini oleh undang-undang kita diberi amanah sebagai penyelenggara pemerintahan. Kita terpilih menjadi anggota DPR. Apa sih yang kita mau lakukan sebagai anggota DPR? Satu hal, DPR filosofinya fungsi pengawasan. Kita awasi kinerja pemerintah kota. Kan seperti itu. Betul. Di luar itu apa? Ada yang bertanya, Pak Ketua, tujuan kita berpemerintah daerah atau bernegara, tujuannya satu Pak, kesejahteraan rakyat. Bagaimana mau bicara sejahtera rakyat kalau wakil rakyat juga tidak sejahtera? Ya, gimana caranya? Jadi wakil rakyat hidup sejahtera, kemudian menetes ke rakyatnya. Gimana caranya sejahtera? Kita bikin kegiatan program-program yang saya sebutkan tadi, program yang bisa bertemu bertatap muka langsung dengan rakyat. Tentu tidak sekedar bertemu dan bertatap muka. Ada juga yang bisa mungkin dibagi-bagi kepada masyarakat sehingga rakyat merasa dekat dengan wakilnya. Itu Tepuk tangan kepada itu sebentar baru. Kita gaspol langsung ke inti ya. Inti dari demokrasi adalah partisipasi dan koreksi. Kegiatan yang Bapak bikin tadi itu dua hal sudah terkait. Ada partisipasi dari masyarakat dan diharapkan ada koreksi. Saya ingin tanya, apa yang paling masyarakat
koreksi apa yang paling masyarakat keluhkan terkait dengan kinerja DPR dan terkait mungkin dengan kinerja pemerintah selama reses dan semua kegiatan ini. Iya, setiap anggota DPR pasti berbeda-beda masukan. Oke. Tentu sesuai dengan wilayah masing-masing. Saya misalkan wilayah perairan, wilayah pesisir, pulau, tentu banyak aspirasi berkenaan dengan suara-suara atau misalkan banyaklah, terutama pembangunan infrastruktur yang memang tantangan ke depan Makassar, pengangguran, kemiskinan, ini hal-hal yang selalu menjadi topik pembahasan setiap kami turun reses, menyerap aspirasi dari masyarakat, khususnya infrastruktur yang paling utama. Dan apalagi kalau kita lihat sekarang pemberitaan rame-rame di Makassar ini, hujan deras, tidak lama ada genangan, ini memang menjadi wakil rakyat ini luar biasa. Jadi problem memang karena DPR menyerap aspirasi pada saat masa reses saja. Masa reses sehingga kadang-kadang 50 anggota DPR masing-masing ada aspirasinya, masing-masing aspirasi dari masyarakat. Nah, yang ini yang mana dengan skala prioritas, karena tidak semua aspirasi masyarakat bisa langsung sekaligus dieksekusi di tahun berikutnya. Kadang-kadang kan DPR saya turun di lapangan A1 sampai 10 banyak aspirasi Pak Mandi Bangara. Makanya ada yang skala prioritas yang mana paling utama dibutuhkan masyarakat itu yang jadi skala prioritas. Tentu ada batasan-batasan tentunya kalau DPR. Tentu semua tergantung eksekutif dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar. Ya. Sebelum ke Ibu nih, Ya. masyarakat perlu dipenuhi janjinya. Dia kan berharap, saya sudah ngomong di medsos, telepon langsung Pak Ketua DPR dengan DPR. Bagaimana ukurannya bahwa keluhan atau ini saya sudah terpenuhi? Bagaimana caranya mengukur itu keluhan rakyat? Gimana ini? Makanya saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan ASN, kembali ke kita. Seorang ASN itu kan dia pembantu di Undang-Undang PMD kan penyelenggara pemerintahan kepala daerah dan DPRD. Unsur pembantu penyelenggara kepala daerah adalah kepala bagian, asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, camat. DPR bagian dari pemerintah daerah. Sejatinya kalau anggota DPR ada nelpon kepala dinas, nelpon kepala, wajib ya tindak lanjuti apa yang disampaikan oleh seorang anggota DPR. Kenapa? Karena DPR dia bersama wali kota menyelenggarakan ini pemerintahan. Yang saya mau katakan, jangan kau hanya ladeni eksekutif lu, kau juga layani DPR, karena DPR dijaga oleh rakyat untuk menjadi penyelenggara pemerintahan. Sebenarnya, nah kadang-kadang ini Pak Andi, ya, yang makan hati bagi anggota dewan, ya, karena kadang-kadang menghubungi instansi teman-temannya Bu Isma. Kalau Bu Isma tidak seperti itu, kadang-kadang anggota dewan itu tidak diangkat telepon. Bayangkan kalau anggota DPR tidak diangkat teleponnya oleh eksekutif dalam hal ini pembantunya Pak Wali Kota, bagaimana masyarakat biasa? laporkan ke media. Nah kadang-kadang seperti itu Bung Andi, yang saya juga berkeinginan masuk eksekutif karena begininya ini Pak. Jadi ya, tepuk tangan untuk Pak Adi Suruji dan audiens bahwa sepertinya bukan naik kelas, pindah di rumah jabatan di Pantai Losari. Ya, luar biasa nih. Kadang-kadang, saya bahasa kadang-kadang. Ya, kita lihat survei. Main-main, tidak serius. Lihat survei ya. Lihat survei. Tidak main-main. Kadang-kadang ada. Baik. Ibu dulu deh yang bicara. Ini saya terus terang nyambung saja dengan Pak Ketua DPR ini kan ya. Ibu ini kan meskipun PLT tapi saya kira segera cupin dengan tugas-tugas Kominfo dan kehumasan. Gak apa-apa kita kasih contoh ya, bahwa masalah terberat di Makassar menurut saya ini banjir dan macet. Mungkin kalau Pak Wali bahasanya genangan panjang gitu ya, genangan lama. Ini bagaimana memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kami bekerja sebenarnya dengan memerankan fungsi-fungsi kepuasan dan bekerja sama dengan media ini. Sinergitas. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ya. Pak Moderator, Bapak Ibu. Memang sekarang
8 hari berlangsung, kita ini diserang oleh media mengenai kinerja pemerintah kota. Mungkin lebih lunak, bukan diserang, mungkin diingatkan kali ya. Diingatkan oleh fungsi reminder. Oke. Mengenai kinerja pemerintah kota, terutama dalam menghadapi sekarang ini adalah banjir dan biasanya memang kemacetan. Sebenarnya sebagai penyelenggara pemerintahan ini kan ada eksekutif, ada legislatif. Kita sama-sama bekerja. Kadang-kadang kita lupa bahwa kegiatan pemerintahan itu bukan cuma 2 itu saja. Masyarakat adalah bagian dari pemerintahan kita. Dia adalah sasaran yang akan menjadi penerima manfaat seluruh kinerja pemerintahan, tapi dia juga adalah bagian dari pembangunan di mana mereka harusnya menjadi bagian dari kegiatan kami. Nah, kita pindah ke banjir. Kadang-kadang kita lupa Pak, bukan kadang-kadang, bahwa banjir itu tidak ada wilayah administratifnya Pak. Tidak ada dibilang banjir di Kota Makassar saja, tidak ada. Yang ada adalah banjir melewati sungai, banjir melewati semua badan air. Jadi edukasi yang diperlukan dalam hal ini, selain kerja-kerja fisik dari pemerintah untuk membersihkan drainase misalnya, kan, memperbaiki badan-badan air, tapi ada edukasi bahwa untuk banjir ada siklus hujan Pak, yang memang akan sangat ekstrim, di mana yang dibutuhkan untuk solusinya adalah adaptasi. Dan itu yang sering kita lupa Pak. Itu yang harusnya kita berusaha untuk sama-sama menilai. Kemarin itu tanggal 14 Pak, tidak ada badan air yang mampu melewatkan menahan air. Jadi kemana-mana ini berita Pak mengenai tata ruang, mengenai reklamasi, ini sangat menyedihkan gitu loh. Padahal hujan itu ada siklusnya Pak. Ya, maksudnya gini loh, pemerintah Kota Makassar menilai ini adalah faktor iklim atau kinerja yang kurang baik. Ini kan paling gampang menyalahkan iklim sebenarnya ya. Paling menggampang menyalahkan iklim, dan susah, siapa yang mau dihukum kalau iklim gitu. Padahal kinerja yang perlu dikontrol oleh DPR dan media ini gimana? Ya, banyak faktor Pak, banyak faktor. Makanya saya bilang ini kerja bersama 3 pemerintahan ini Pak. Kalau masalah banjir, karena tidak ada wilayah administrasinya, gitu. Iklim juga, kinerja pemerintahan pusat terhadap pengelolaan sumber daya air, kinerja provinsi juga terhadap pengelolaan sumber daya air dalam kewenangannya maupun kami di kewenangan sekunder kami. Dan warga yang harusnya juga ikut memperhatikan kebersihan kadang-kadang di samping rumahnya Pak. Ini kerja bersama nih Pak. Jadi sekarang adalah kepedulian pemerintah Kota Makassar terhadap warga terdampak banjir jangka pendek. Sambil kita juga memperbaiki kebijakan kami, membuat program-program jangka pendek dan jangka panjang untuk menangani banjir. Kita mencari solusi Pak. Tugas pemerintah adalah solusinya. Ya, solusi jangka pendek saat ini adalah peduli kepada warga terdampak, kita memberikan bantuan. Kan begitu. Kita sangat masif memberikan bantuan. Termasuk juga tetap membersihkan saluran ya, itu tetap kita laksanakan. Tim dari Dinas PU itu sampai sekarang itu masih membersihkan saluran-saluran yang tersebar. Dan jangka panjangnya adalah tentunya memperbaiki kebijakan. Gitu. Dalam kebijakan apa yang perlu dikoreksi itu? Ya, mungkin bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pusat Pak mengenai pengelolaan sumber daya air. Jadi misalnya kita sempat berkomunikasi bahwa misalnya di blok 10 Pak, sampai sekarang kan itu daerah yang masih kena banjir itu mungkin perlu ada penambahan kolam retensi di hulunya atau mungkin juga lagi di hilirnya. Karena ternyata kolam pipa-pipa juga tidak berfungsi Pak pada saat banjir, itu overflow. Jadi harus ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka panjang, dan itu bagian dari tugas kami yang tentunya aspirasi warga dan pengawasan dari legislatif adalah kunci dari kinerja kami Pak. Pada awal ya Pak Dani teman kita sekaligus partner kita, pada awal pemerintahan beliau dia suka pakai slogan ini loh, terkait dengan
air hujan dan banjir. Kalau Anda mengambil tempat air, maka air akan mengambil tempat Anda. Gitu ya. Favorit dia. Jadi bagaimana menata ruang ini agar ruang-ruang serapan itu tidak dibangun alih fungsi begitu loh. Ini kebijakan kan? Bagaimana menerjemahkan itu? Sebelum ke Pak Oki ini, silakan. Sebenarnya kurang elok juga Pak kalau kita mengatakan ini adalah warisan. Tidak elok Pak. Jadi kalau kita melihat jurnal, kita melihat fenomena di seluruh dunia Pak. Tempat yang paling strategis dalam pembangunan di seluruh kota maju itu selalu Pak di daerah rendah. Kota-kota metropolitan itu selalu menempati ruang-ruang istilahnya kalau bahasa Inggrisnya Pak ya, floodplain. Gitu. Di seluruh dunia Pak, bukan cuma kota Makassar, Jakarta juga begitu, Belanda juga begitu. Ini hanya masalah teknologi saja Pak. Gitu. Jadi tentunya saya rasa tanpa harus mengatakan warisan dan segala macam, fenomenanya memang hampir seluruh kota metropolitan ada di dataran rendah. Mungkin karena secara historically itu mudah diakses oleh kapal, sangat selling point-nya juga lebih besar. Jadi kita ya bagian daripada permasalahan ini Pak, dan mari kita bersama-sama cari solusi. Saya rasa dengan Pak Wali Kota juga intinya adalah mencari solusi dari permasalahan ini. SDP, solusi dan informasi. Saya ingat betul acara itu ya. Tepuk tangan untuk Ibu, nanti teman-teman lebih dalam ya. Nanya-nanya ke Ibu ini yang luar biasa, ilmunya mulai keluar, ilmu ITB-nya mulai keluar. Tahun 80-an ada, sebelum saya ke Pak Uki, ada lagu dari Billy Fellner itu Blame It on the Rain ya. Blame it on the rain. Jadi kalau ada apa-apa ya salahkan hujan saja. Pak Andi Suruji ketawa. Sekarang ini gilirannya Pak Uki akan berbicara, saya kira cukup panjang bagaimana fungsi media yang bersinergi dengan legislatif dan bagaimana media mengontrol, mengawasi dan memberi solusi terhadap jalannya pemerintahan terutama di Kota Makassar. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Sukriyansa S. Latif. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Halo, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Saya langsung saja. Pertama kita harus memahami dulu fungsi kita masing-masing. Kita pertama bicara dulu dari judul ini, sinergitas. Ya. Apa yang dimaksud sinergitas? Kalau yang dimaksud adalah kerjasama dalam hal untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, itu bagus. Tetapi bukan berarti dalam arti sinergitas adalah kita menyemengamati dan bukan yang itu menyemangati. Jadi kita tidak boleh menganggap sinergitas adalah menyepakati semuanya. Kita harus kembali ke fungsi masing-masing kepada kita. Fungsi eksekutif ada, fungsi legislatif ada, fungsi media ada. Tidak boleh bersinergi dalam hal, oke, cocok itu, kita bisa kerjakan sama-sama. Tidak boleh seperti itu. Bukan dalam pemufakatan jahat, bukan. Ya? Apalagi itu ya. Saya ambil contoh sederhana dalam hal sinergitas tadi. Ini mohon maaf Pak Ketua tadi. Saya agak tergelitik dengan perkataan bahwa kita menyiapkan 6 miliar untuk wartawan. Saya kok merasa wartawan ini seperti apa ya? Pengemis? Peminta-minta pekerjaan atau apa? Menurut saya dana dari itu dana masyarakat, dan ketika diberikan kepada, bukan untuk diberikan bahwa ini sumbangan dan lain-lain. Wartawan tidak perlu disumbang. Inilah yang membuat saya menganggap bahwa sinergitas itu harus selevel dan fungsinya masing-masing.
dan tugas daripada DPR adalah mengawasi eksekutif. Bukan ikut mengerjakan bersama-sama dan saling menyemangati. Terus siapa yang mau mengawasi eksekutif kalau bukan DPR? Tugas DPR dan DPR adalah melaksanakan pengawasan. Jadi kita kembali dulu pada fungsi masing-masing. Ya, eksekutif harus diawasi oleh DPRD. DPRD bukan pelaksana tugas, bukan pelaksana yang mengerjakan, kasih ke eksekutif. Tadi juga Ibu mengatakan bahwa ya kita mencari sama-sama, bekerja sama, kemudian mencari jalan keluarnya. Kalau Rocky Gerung bisa marah itu. Ya Anda digaji sebagai eksekutif, kerjakan tugas Anda. Ini mengawasi. Tugas, apalagi tugas wartawan, mengawasi DPRD dan mengawasi eksekutif. Jelas. Jadi kalau misalnya wartawannya ikut bersama-sama, mengerjakan rapat bersama-sama, terus memutuskan, ikut bersama-sama memutuskan untuk melaksanakan sesuatu, terus siapa yang mengawasi? Mengawasi dirinya? Tidak boleh. Wartawan tidak boleh ikut bersama-sama di situ. Karena dia bertugas untuk mengawasi eksekutif dan legislatif. Untuk itu dia harus punya integritas, kehormatan, harus punya integritas. Kalau itu tidak ada ya selesai wartawannya. Jadi sinergitas itu kita kembalikan pada pokoknya, bahwa kita punya tujuan sama, tetapi fungsi kita masing-masing itu berbeda. Jangan kita bekerja sama-sama, memutuskan bersama-sama, terus siapa yang mengawasi? Pertanyaan sederhana tadi bahas soal banjir. Apakah ada anggota DPR yang berteriak keras kepada eksekutif? Mana itu eksekutif? Sebagai legislatif saya dibayar oleh rakyat. Mana itu eksekutif? Kenapa bisa banjir terus? Itu eksekutif. Mengawasi. Apa yang harus dilakukan? Gorong-gorong bagaimana? Sepanjang Petarani di mana itu gorong-gorongnya? Seberapa besar perjalanannya, elevasinya bagaimana? Tugas legislatif di situ. Tugas wartawan lebih lagi. Nah kalau wartawannya sama eksekutifnya, legislatifnya bagaimana? Siapa yang mau mengawasi dan siapa yang diawasi? Ini harus jelas. Fungsi, tugas masing-masing ada. Disitulah baru pemerintahan bisa jalan. Ada eksekutif, ada legislatif, ada pilar keempat, ada wartawan. Jangan sama-sama bersatu. Apakah saya eksekutif, legislatif ikut, wartawan lebih ikut lagi karena dibiayai dan macam-macam. Hancurlah negara ini kalau begitu. Sepakat. Jadi kita kembalikan kepada fungsi masing-masing. Ya, bahwa wartawan harus mengawasi keseluruhan pemerintahan. Siapa mengawasi wartawan? Banyak juga. Ada lembaga watchdog. Masyarakat bisa awasi wartawan. Tetapi maksud saya dalam hal ini adalah bahwa antara eksekutif, legislatif, dan wartawan itu jelas fungsi dan masing-masing. Bahwa bekerja sama untuk satu tujuan, oke. Tetapi tidak boleh bekerja sama dan sepakat dalam sebuah kebersamaan, kemudian ikut bersama melaksanakan. No, tidak boleh. Karena ada fungsi dan tugas masing-masing. Terima kasih. Wah, ya luar itu udah inti ya. Perlu sedikit bukan diluruskan. Mengkoreksi. Ada sisi lain yang perlu bukan diperlukan juga Pak. Saya harus koreksi karena statement saya dikomentari. Oh iya. Kalau statement saya dikomentari, saya harus mengkoreksi. Oke. Supaya tidak salah tafsir. Seperti itu. Saya mau menyampaikan tadi Pak Uki bahwa satu-satunya institusi lembaga DPRD yang care kepada pekerja pers media, saya katakan DPR Pak. Bahwa ada anggaran yang kita siapkan. Kalau memang anggaran itu tidak bisa, boleh juga. Lebih bagus lagi, tidak usah dikasih main, tapi saya khawatir sekali yang dihantar oleh pemilik media Pak. Kenapa? Salah satu fungsi pers media adalah fungsi informasi. DPR punya banyak program, punya kegiatan. Bahasa saya, kalau kegiatan DPR ini tidak diberitakan media, apalah arti kegiatan ini? Tidak sempurna menjadi kegiatan kalau kegiatan DPR ini tidak diinformasikan kepada publik. Karena publik berhak tahu. Kalau kemudian kemitraan itu kerjasama itu, menurut saya kalau bergian dari fungsi informasi, sah-sah saja. DPR dalam bekerja wajib dong kita memberitakan
supaya masyarakat tahu apa sih kinerja Pak Rudi Lalo selama Rudianto Lalo ketua DPR, apa sih sudah dilakukan, apa sih yang sudah dihasilkan DPR selama ke periodenya. Ini harus tahu oleh masyarakat. Jadi Ada hak di situ masyarakat publik tahu. Di sini pers, media sebagai fungsi informasi. Lalu kedua, betul kata Kak Uki tadi, salah satu fungsi pers adalah fungsi kontrol. Siapa lagi mau mengkorupsi penyelenggara pemerintahan, eksekutif dan DPR kalau bukan pers media? Karena itu Pak Bung Adi Mangara, saya selalu mengatakan dibutuhkan juga media-media, tidak hanya sekedar media yang sangat memuji-muji dan sebagainya, tanpa mau misalkan mengkoreksi apabila ada kebijakan-kebijakan penyelenggara negara yang menyimpang atau ada kebijakan-kebijakan di luar tidak lazim. Siapa lagi yang mau mengkoreksi kalau bukan pers? Dulu saya selalu mengatakan waktu jadi aktivis mahasiswa, siapa lagi yang mau mengkoreksi menjadi parlemen jalanan kalau bukan mahasiswa? Siapa? Kalau sudah berselingkuh eksekutif dan legislatifnya, siapa lagi yang mau mengkoreksi penyelenggara? Sementara dia dibayar oleh rakyat. Betul, kalau ada hari ini koreksi publik terhadap misalkan kita sebagai penyelenggara pemerintahan terkait misalkan penanganan banjir, wajar saja. Karena merasa adalah rakyat kita, masyarakat. Sekarang kita duduk bersama bagaimana memikirkan supaya di tahun depan misalkan ada hujan deras tidak lagi seperti hari ini. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi saya tidak mau mengatakan menyatakan membayar atau tidak sama sekali. Karena anggaran itu kita siapkan supaya menjadi bagian kemitraan kerjasama dengan pers dalam rangka menyebarluaskan kerja-kerja kedewanan, menyebarluaskan informasi terhadap kerja-kerja DPR. Ya. Kira-kira begitu. Jadi kemitraan tanpa menggadaikan idealisme. Oh sudah pasti Pak. Tanpa mengurangi daya koreksi yang keras dari pers ini. Pasti. Pers Betul ya? kita butuhkan untuk mengkoreksi kerja-kerja kedewanan. Kalau ada anggota dewan malas misalkan media memberitakan, itu bagus supaya tadinya malas jadi rajin. Kalau DPR misalkan fungsi pengawasannya jarang di media mengkoreksi eksekutif, lalu kemudian mana DPR yang kenapa tidak bicara, itu bagus. Kembali ke fungsi masing-masing seperti Pak Uki bilang tadi, fungsi media apa, fungsi DPR apa, fungsi eksekutif apa. Jadi anggaran yang besar itu tidak bermaksud membungkam pers. Kalau dianggap itu membungkam, dengan senang hati anggaran itu saya bisa foto. Dengan senang hati Pak. Saya sudah lama dengar suara keras-keras, jadi enak juga di sini ya. Tepuk tangan untuk 3 narasumber kita, ya kan? Pak Rudi, Bu PLT Kadis dan Pak Uki. Saatnya floor berbicara. Ya. Kita mendengar siapa nih? Pak Andi mungkin, Suruji. Ngomong dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira fungsi masing-masing tadi sudah dijelaskan Pak Ketua dan Pak Uki, Ibu juga. Ada legislatif, ada eksekutif, ada pakar media, pakar hukum dan media, kalau saya sebut Pak Uki. Saya pekerja media. Sederhana gini Pak, sinergi. Mari kita lakukan fungsi kita masing-masing dalam satu harmonisasi yang saling menghargai dan memahami fungsi kita masing-masing. Itulah sinergi. Kalau dibahasa sederhanakan, mari kita membuat persekongkolan hati nurani dan persekongkolan ideologi untuk rakyat. Kita bekerja untuk siapa Pak? Perbianto melekat rakyatnya, eksekutif pemerintah, media tujuannya apa Pak? Fungsi media to inform, menginformasikan, to educate, mendidik,
to entertain, menghibur, to influence, mempengaruhi DPR untuk mengkritik, mengawasi pemerintah, mempengaruhi pemerintah untuk melaksanakan sesuatu untuk rakyat. Kalau kita lakukan semua ini, terjadi persekongkolan hati nurani dan persekongkolan ideologi. Dan itulah sinergi. Itulah sinergi, Pak. Sinergi menurut saya adalah satu atau dua atau tiga atau lebih komponen dalam suatu sistem yang bergerak bersama dan bersamaan dalam suatu orbitnya masing-masing yang tidak saling mencampuri, yang harmonis. Kalau DPR-nya terlalu cepat, medianya diam, bisa bablas. Kalau eksekutifnya kecepatan, DPR-nya santai-santai saja, tidak mengawasi, bisa bablas pemerintahnya. Pemerintah cepat, DPR cepat, media juga cepat. Watchdog. Itu sinergi, Pak. Jadi sinergi, mari kita laksanakan fungsi kita masing-masing. Ketika ada yang tidak melaksanakan fungsinya, tidak terjadi sinergi itu, Pak. Saya kira ketika kita berbicara sinergi, saya kira kita kembali pada mari kita menjalankan fungsi kita masing-masing. Pers, pilar keempat demokrasi. DPR, legislatif, yudikatif, eksekutif. Yang bahaya ketika ada satu komponen yang alergi terhadap kritikan, seperti yang dibilang Pak Ketua. DPR berhak mengkritik media loh. Media tidak berdiri sendiri dan bebas dari kritikan kesalahan. Pemerintah berhak mengkritik media. Kenapa media seperti ini? Bahkan media membuka diri untuk digugat ke Dewan Pers, karena Dewan Pers kita adalah pengawasnya media. Gampang, Pak, kalau media itu melakukan kesalahan, ditinggal pembacanya kok. Hukuman paling cepat. Kita mau langganan media, Pak, manggalan koran, kita telepon medianya. Ketika kita tidak terpenuhi aspirasinya dari suatu media, langsung berhenti aja kan. Hukuman paling besar. Kalau DPR 5 tahun diberi hukum, paling cepat penggantian antar waktu, Pak. Kalau media langsung Langsung ditinggal pembaca, Pak. ya. Hukuman sosial tidak perlu. Tapi banyak media abal-abal masih hidup. Itulah kehebatannya. Kita mengurus media yang benar-benar media ini setengah mati, Pak. Ya. Tetapi saya pesannya itu, Pak. Saya kira intinya sinergi itu yang kita bicarakan bukan sekedar antara media dengan legislatif saja, tetapi semua komponen bangsa itu mesti bersinergi. Karena itu yang kita satu, Pak, kesejahteraan masyarakat. Kenapa saya selalu berteriak mengkritik pemerintah? Karena itu tujuan pemerintahan mensejahterakan rakyat. Tujuan media didirikan oleh founding fathers. Media ini adalah kesejahteraan masyarakat dalam bentuk lain. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Yes, Preambule. betul, Pak. Jadi saya mau mengambil waktu terlalu panjang, Pak. Jadi intinya itu bahwa mari kita mengerjakan, melaksanakan tugas kita masing-masing, fungsi kita masing-masing dengan satu, Pak, bertanggung jawab. Kritik yang bertanggung jawab. Jangan asal kritik juga medianya. Nggak ada dasarnya. Apalagi ada kebencian pribadi. Nggak bisa. Tetap harus objektif. Sama dengan DPR. Apa dasarnya legislatif mengkritik pemerintah? Tentu
tentu ada dasarnya. Ya kita juga media harus punya dasar. Jangan asal bunyi. Terima kasih Pak Andi. Baik, tepuk tangan untuk Pak Andi Suruji, jurnalis senior kita. Mumpung di meja yang sama nanti ibu yang ketiga ya, ini ibu-ibu ini, ibu anggota dewan kita yang di belakang itu. Oke, silakan. Silakan ibu ini. Nah, nama ibu kalau saya sih sudah familiar dengan ibu, namanya siapa dan dari partai mana? Nama saya Haja Muriati dari P3. P3, oke. Silakan ibu. Ketua Somalia. Somalia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Ini sangat menarik ini judul dan kegiatan kita hari ini. Sinergitas. Berbicara masalah sinergitas itu sangat menarik, Pak. Tetapi saya hanya bisa menyimpulkan, saya sedikit saja mau berbicara bahwa seandainya sinergitas itu dilakukan dengan baik, maka bahagialah untuk semua pihak atau bertanggung jawab. Tapi apa kenyataan yang terjadi? Tidak demikian adanya. Jujur Pak ya, saya selaku anggota dewan, setiap saya turun ke lapangan, itu selalu tuntutan masyarakat. Bagaimana katanya anggota dewan? Cuma bisa tidur, tidak ada yang bisa lakukan. Nah, coba dilihat Pak di sini ya. Saya selalu menyampaikan bahwa tolong kita ini anggota dewan hanya sebagai lembaga pengawasan, mengawasi kinerja eksekutif. Bukan kita eksekutor. Tetapi apa yang menjadi di masyarakat, apa yang menjadi pemikiran masyarakat, persepsi masyarakat, dianggap itu bahwa anggota dewan itu punya segalanya. Padahal tidak dengan adanya. Tadi apa yang sudah sampaikan ketua saya, bahwa antara legislatif dan eksekutif pada saat tertentu mereka itu mau menerima telepon. Bagaimana kalau masyarakat sudah bertubi-tubi masuk ke terus kita mau mengadu kemana? Kalau eksekutifnya sendiri telepon tidak mau mendengar, tidak mau menerima, bahkan itu payah. Ini banyak yang pakai baju coklat, dia dengar tuh di sini. Nah, itu supaya didengar ini eksekutif. Kalau disampaikan bahwa pengaruh ke media, nah di sini saya minta bagaimana peran media di sini, supaya juga ini media bisa menyampaikan, harusnya ini Pak dihadirkan juga masyarakat supaya dia tahu bahwa kita ini fungsi pengawasan, hanya fungsi pengawasan. Bukan saya tidak mau dikritisi sebagai anggota dewan karena mereka yang memilih saya, tetapi supaya dia tahu juga bahwa kita yang anggota dewan hanya sebatas begitu fungsi kita, kasihan. Seperti itu Pak kejadiannya. Nah, saya bersyukur sekali apa tadi disampaikan ketua saya bahwa itu legislatif perlu bekerja sama dengan baik dengan pengawasan legislatif. Mudah-mudahan pemimpin ke depan itu ada yang lebih jauh memperhatikan bagaimana itu fungsi pengawasan itu bisa lebih ditertibkan ke depannya terhadap menghadapi kepada masyarakat. Nah itu dia. Nah ini saya cocok sekali komandan rakyatku. Cukup Bu? Sebentar, sedikit lagi. Jadi saya kembali lagi Bapak, ya, bahwa sinergitas itu perlu. Namun saya di sini sangat mengharapkan peran media bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa legislatif itu bukan eksekutor, tapi hanya sebatas pengawasan. Dan tolong ini eksekutif supaya dia tahu bagaimana kita ini di hadapan masyarakat. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, sepertinya saya lihat Mario David mau katakan, cuma ibu dulu ya. Mario mau bicara, nanti belakang. Ibu yang di belakang tadi, Major, silakan. Saya Jessie dari meteorologis.com. Oke. Ya, Silakan. sangat menarik sekali pembahasan hari ini. Terus terang dalam kondisi yang cukup dingin, tiba-tiba hangat dengan pemantik-pemantik kita di depan itu tiba-tiba suasana menjadi hangat. Saya mendengar Pak Ketua DPRD bicara, saya seakan-akan kembali ke masa ketika menjadi mahasiswa. Pembicaraan ya. Saya tiba-tiba seperti kembali ke zaman-zaman menjadi mahasiswa, menjadi parlemen jalanan. Terus saya bertanya masalah sinergitas, bukan bertanya, mungkin sekedar ingin mengetahui informasi. Sinergitas itu saya katakan begini, bahwa sinergitas itu ketika kita mengetahui kerja kita masing-masing, wilayah kita masing-masing, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita itu. Terus masalah kritik, saya kira
baik itu media, legislatif ataupun eksekutif, kalau memang kita tidak berjalan di koridor kita masing-masing, kita bisa saling mengkritik. Artinya bukan cuma media dengan legislatif yang bisa mengkritik eksekutif. Kalau memang eksekutif melihat kita berjalan tidak di koridornya, please silakan kritik kita. Saya kira seperti itu. Terus pertanyaan saya pertama untuk PLT Infocom, Ibu saya lihat sangat luar biasa dengan penjelasannya. Tapi saya kembali saya mengingat ada buku yang saya pernah baca, itu ada filsuf Muslim namanya Muhammad Iqbal. Situ dia bunyinya seperti ini bahasanya. Kau ciptakan hujan, saya ciptakan payung, saya kira seperti itu. Terus kau ciptakan banjir, saya ciptakan perahu. Yang saya mau tanyakan, ketika banjir Makassar, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar? Itu yang saya mau tanyakan. Karena kalau dibilang dengan perda-perda itu, saya kira apa yang diperdakan, tapi sudah bertahun-tahun Makassar itu tetap banjir. Saya kira untuk menyalahkan iklim itu tidak mungkin. Artinya menyalahkan iklim, kita menyalahkan pencipta iklimnya itu. Saya kira harus ada trik yang memang betul-betul luar biasa begitu. Apa yang dilakukan? Karena kalau cuma bilang ketika kita membantu orang yang terdampak, saya kira itu bukan tidak menyelesaikan masalah. Saya kira seperti itu. Jadi yang kita butuhkan bahwa masyarakat butuhkan apa yang dilakukan pemerintah Kota Makassar untuk menghindari banjir tersebut. Sebagai pemerintah pasti harus bertanggung jawab. Tidak bisa kita katakan bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Saya sepakat dengan Pak kita di bahwa Anda kan pemerintah, Anda yang dibayar untuk hal itu. Saya kira seperti itu. Untuk Pak Uki sangat luar biasa. Saya aplaus dengan Bapak karena saya sangat kenal dengan Bapak, tapi Bapak tidak kenal saya. Iya. Sudah ada fansnya Iya. Pak Uki ya. Karena saya sering membaca tulisan-tulisan beliau. Saya kenal beliau, ada beberapa baliho dulu pernah terpajang di jalan-jalan di Makassar. Gitu. Terus yang saya mau tanyakan Kak Uki atau Dekuki ya, Dekuki saya lihat di balihonya dulu. Sinergitas yang bagaimana yang harus dilakukan media dengan legislatif. Karena berbicara dengan media dengan legislatif kita punya 4 pilar. Berarti kita membicarakan pilar kedua dengan pilar keempat. Ini dua-dua adalah pengawas. Eksekutif mengawasi legislatif, mengawasi eksekutif, media mengawasi 3 pilar tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kira-kira sinergitas yang bagaimana harus kita lakukan, Kauki? Media dengan legislatif itu saya kalau konkretnya. Karena kalau terus terang saya katakan bahwa kita ini selalu mengatakan bahwa tidak anti kritik. Tapi ketika media mengkritik pasti ada setelah kita kritik pasti ada dampak terhadap media kita. Jadi kadang-kadang kita mau keras ada dampak, sementara kadang-kadang media seperti dikatakan tadi penanya pertama kita keras, tapi ada dampak dari situ. Tiba-tiba media kita bisa hilang dengan sendirinya. Kontrak diputuskan. Ya, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi saya ke Kauki kira-kira yang bagaimana sebenarnya kita bisa kita lakukan. Terus saya kira itu saja dulu untuk pertanyaan saya. Terima kasih terhadap waktu yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira ini adik pinter ya. Sambil bertanya sambil minta komitmen Pak Uki, mau nggak jadi wali kota lagi? Kayaknya gitu ya. Ini Pak Rudi juga ditanya mau nggak jadi wali kota lagi, gitu ya. Ya kata Pak Uki, kalau sudah ada Pak Rudi dia mundur. Cukup 3 dulu ya, nanti sesi kedua 3 lagi ya. Oke, silakan Pak Rudi mungkin. Kita urut dari pertama. Oh, oke aja. Oh ya, ibu dulu kalau gitu. Saya minta didahulukan karena saya mau komentari sinergitasnya. Jadi sebagai dinas yang diberikan tanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal informasi dan komunikasi publik, ini saya melihat kata sinergitas ini sangatlah elok gitu.
Kenapa saya bilang bagus banget? Saya setuju apa yang disampaikan oleh Bang Oki, bahwa sinergitas itu bukanlah sebuah persekongkolan yang mengarah kepada semua mengatakan iya, bukan. Tapi saya sangat-sangat setuju bahwa sinergitas itu adalah setiap orang di dalam sebuah kelompok itu melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Kenapa demikian? Sebagai unsur yang mewakili pemerintah, itu kita punya kerja baik, tapi mungkin juga kita punya kelemahan. Ketika kami memiliki kerja-kerja baik, maka tentunya kami ingin peran media bisa memberitakan bahwa kami pun telah berusaha untuk melakukan kerja-kerja baik demi kesejahteraan masyarakat. Supaya bukan kami berbangga diri, tapi memperbaiki program yang ada. Tapi kami pun juga punya kelemahan. Dengan tangan kami cuma 2, kaki kami cuma 2, ASN ada 10.000 orang, non ASN itu juga 10.000 orang. Itu sangat-sangat terbatas untuk mewakili 1,5 juta penduduk Kota Makassar. Maka kami pun juga harus bisa menerima pendapat, mau itu pendapatnya negatif atau positif, itu dari mitra. Mitra itu tidak berarti kita mitra dalam hal yang searah, tidak. Bagi kami kemitraan adalah ada counternya, ada check and balance-nya. Itu baru namanya kita bermitra dengan baik. Jadi kami juga butuh masukan dari eksternal, bukan cuma dari pihak legislatif yang mengawasi kami, tentunya dari peran media, dari warga, bahwa kami itu belum maksimal, bahwa ada kekurangannya begini dan begitu. Karena dengan cara seperti itulah kami berbenah, mengkoreksi diri, berusaha untuk memperbaiki program yang ada atau mungkin membuat program-program lainnya yang lebih tepat. Karena kita terus terang tidak ada kesempurnaan dalam hidup ini. Apakah istilahnya dalam bahasa Inggris? Nothing is perfect. Barangkali kurang lebih seperti itu. Nah, menjawab dengan tadi pertanyaan Ade itu, menghilangkan banjir. Mungkin yang lebih tepat menjawab ini adalah dari dinas teknisnya, dinas pekerjaan PU. Tapi ini sebagai gambaran saja. Negara maju saja kena banjir. Itu pun mereka sedang berusaha untuk mencari upaya menghilangkan. Tapi apa ternyata terakhirnya? Banjir tidak bisa dihilangkan, Bu. Yang ada terakhirnya adalah adaptasi. Australia, Queensland di Australia, setiap tahun langganan banjir. Nah, majunya itu negara UK selalu juga banjir. Mungkin barangkali Belanda yang dengan proyek ambisiusnya itu bisa mengelola banjir. Tapi itu sangat ambisius dan menyerap anggaran negaranya. Karena ketika dia banjir itu kan permukaannya di bawah air laut nih. Itu sangat ambisius. Nah, kita juga mau seperti itu, Bu, gitu loh. Jadi ambillah analoginya. Kita ini selalu berusaha memperbaiki diri karena kami pun dibayar oleh rakyat. Ada peringatan yang sangat menarik dari KPK. Bangsa ini 2 hal besar yang harus diselesaikan. Korupsi politik dan korupsi sumber daya alam. Karena korupsi sumber daya alam mengakibatkan bencana ekologi, banjir termasuk. Bagaimana pandangan ini? Ya, jauh sekali ini Pak. Penting diselesaikan. Jadi ini kita sudah bicara ekologi dan kita sudah berbicara pemainnya, Pak. Dan ini sangat-sangat panjang nih pembicaraannya, Pak. Saya rasa tadi kembali kepada yang tadi Pak, statement awal saja. 3 pemerintahan ini, Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami garda terdepan yang paling dekat kepada masyarakat, kami siap menerima seluruh komplain. Ada 112. Ini promosi juga. Kalau ada kejadian silakan melawan 112. Tapi begitulah selalu dilema pemerintahan daerah, local government, karena kami garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat, maka kamilah yang paling pertama menerima seluruh komplain itu dan kami siap menerima. Kami siap juga menyampaikan kepada pemerintah di atas kami. Kami siap berkolaborasi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin klise, tapi itulah yang bisa kami lakukan. Ya, Pak. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat Ibu PLT Kadis Kominfo. Saya kira kalau banyak masyarakat mengeluh marah-marah sama Ibu ya, itu memang bagian dari tugas ya.
Saya berikan kesempatan kepada Pak Uki, silakan Pak. Silakan. Ada pertanyaan dari Adinda tadi dan mungkin menanggapi Pak Andi Subuhi juga, silakan. Ya, saya merasa bahwa diskusi ini banyak jadi ajang curhat-curhatan. Ya. Tadi teman wartawan menganggap bahwa ada yang menarik, ketika dia keras nanti akan ditinggal, atau kalau dia keras tidak mendapat bagian, Ya. kan seperti itu. Yang kedua itu wartawannya, legislatifnya mengatakan bahwa kita ini legislatif kerjanya, tapi tidak didengar sama eksekutif. Tadi Ibu bilang dari MP3 sudah marah-marah, sudah mendapat dari rakyat, tapi oleh eksekutif tidak dianggap lah, kira-kira seperti itu. Yang eksekutif lain lagi, ya kalau banjir kan di Queensland juga banjir, di UK juga banjir. Terus yang mau bekerja siapa ini nantinya? Kalau semua dalam kondisi begini, ini ngeri sebenarnya. Harus ada yang mengambil sikap dan bertanggung jawab dan harus mencarikan jalan keluarnya. Untuk itulah Anda semua dibayar. Kalau rakyat juga harus berpikir, terus yang mengerjakan siapa? Poinnya adalah bahwa menurut saya kembali lagi kepada fungsi dan tugas masing-masing kita. Dan tidak ada unsur kasihan. Wartawan tidak perlu dikasihani karena pekerjaannya. Legislatif tidak perlu dikasihani atau diperhatikan sama eksekutif. Seolah-olah bahwa legislatif itu lebih rendah daripada eksekutif. Tidak. Saya lama di Jakarta, Pak. Saya masih di Jakarta sekarang. Saya lihat bagaimana teman-teman saya anggota DPR di Jakarta begitu keras kepada pemerintah, terutama dalam rapat. Kalau Anda tidak mau didengar, masalahnya yang Anda minta itu untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan kelompok Anda atau partai Anda, itu jadi beda. Dan itu bisa kita lihat dalam rapat-rapat di anggota DPR. Bagaimana dia memanggil eksekutif, Anda bisa lihat, bahkan sampai diusir eksekutifnya. Apakah itu juga terjadi di sini? Kalau Anda tidak punya taring, bagaimana eksekutif mau takut? Jadi, bagaimana eksekutif menjadi tidak pernah merasa diawasi dan tidak pernah takut dengan DPRD, misalnya? Karena tidak ada yang bersuara keras, mengamini, misalnya terjadi seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Wartawan tidak pernah melakukan sesuatu yang keras kepada DPRD karena tidak melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kepada eksekutif. Karena ada ketakutan juga seperti yang dikatakan tadi wartawan. Ya kalau kita keras nanti tidak dipakai lagi atau bagaimana seperti itu. Jadi kalau ini yang terjadi pada semua sektor, maka kita akan saling mengamini saja, ya sudahlah biarkan Tommy dengan kaum kayak gitu. Tidak ada lagi pengawasan dan tidak akan jalan. Kalau ada banjir, permisif semua. Afirmatif. Oh iya tahu karena ini kan susah, banjir memang begitu. Negara kaya juga, negara modern juga begitu. Jadi ya bagaimana begitu? Ya sudah kan kalau sudah seperti itu, kita saling mengamini saja. Jadi maksud saya adalah fungsi kita adalah legislatif, awasi eksekutif. Harus keras. Dan tidak harus selalu sepakat. Wartawan harus awasi kedua-duanya. Tidak boleh takut hanya karena anggaran akan dikurangi dan lain-lain. Bahwa DPRD mengeluarkan anggaran itu karena dia butuh kepada media untuk menginformasikan apa yang sudah dilakukan. Bukan karena belas kasihan kepada media untuk diberikan. Karena kalau belas kasihan, Anda akan diatur. Kalau Anda tidak muat ini, kita tidak kasih. Anda tidak kasih begini, tidak boleh ada unsur yang seperti itu.
Jadi kita merasakan fungsi masing-masing. Seperti yang katakan tadi, Pak Nisuri, fungsinya ada. Kalau kita juga wartawan tidak berfungsi mengawasi, cuma memuja-muji saja, tidak mau mengkritik, berhenti Anda jadi wartawan. Media Anda mengatakan kita punya gaji rendah, berhenti kau jadi wartawan. Siapa itu? Adakah wajib militer seperti wajib wartawan? Tidak ada orang. Tidak ada orang dipaksa jadi wartawan. Salah Anda kenapa mau jadi wartawan? Kemudian masuk di tempat wartawan yang digaji rendah. Kenapa Anda mau bekerja di situ? Tidak ada media yang mengharuskan Anda harus bekerja di tempat dia. Bahwa gajinya rendah, Anda keluar dari tempat itu. Jadi jangan Anda menganggap Anda ini rendah, kemudian mendapatkan belas kasihan. Apakah itu sebagai eksekutif, legislatif maupun wartawan. Jadi kita punya dignity, punya kehormatan, baru kita bisa punya integritas. Jadi kita kembalikan kepada fungsi masing-masing, supaya kita tahu posisi kita bahwa kita harus mengkritik, kita kritik. Ya tugas kita seperti itu. Saya kira terima kasih. Baik, jadi pesannya nih teman-teman jurnalis muda nih, passion to profession. Jadi bekerja dengan passion untuk menegakkan profesi gitu. Ya, jadi kalau tantangan soal industri media yang lagi seret, susah, guncangan gitu biasa saja katanya. Kata Pak Oki kira-kira gitu ya. Pak Rudianto, silakan Pak Rudianto. Saya kira menjawab pertanyaan Flor dan bagaimana tetap on the track ini. Jadi DPR kencang mengawasi tetapi tidak menggadaikan idealisme legislator. Memang DPR dibayar, digaji oleh negara itu untuk bicara. Sejatinya seperti itu. Bicara, Pak. Bicara apa saja berkenaan dengan kerja-kerja pemerintahan. Kalau ada yang perlu dikoreksi terhadap kinerja pemerintahan kepala daerah misalkan, ya memang tugas DPR untuk bicara. Jadi memang betul Pak ngomong tadi bahwa kembali ke fungsinya masing-masing, fungsi masing-masing. pers sebagai pers, DPR sebagai DPR, eksekutif sebagai eksekutif. Memang kalau bicara 1-2 minggu terakhir ini ada perbincangan menarik, dan menurut saya apa yang disampaikan oleh misalkan masyarakat, publik dan sebagainya bagi kita DPR itu masukan berharga untuk kita mengkoreksi bersama bila mana memang ada yang perlu kita perbaiki dan koreksi supaya ada perbaikan kinerja kita sebagai penyelenggara pemerintahan. Itu saya kira pemimpin, kalau saya secara pribadi lebih senang makin banyak yang mengkritisi saya, tentu makin senang saya. Anggap saja itu adalah kawan berpikir kita. Jangan nilai siapa yang berbicara, tetapi nilai apa yang dibicarakan. Kan seperti itu Pak. Ya, sebagai ketua DPR misalkan melihat fenomena memang banyak hal yang perlu kita. Saya hanya mau mengatakan seperti ini. Jakarta dulu menjadi latar banjir. Ya. Dulu kalau bicara banjir orang bisa pasti bicara Jakarta. Pertanyaannya, Jakarta hari ini bagaimana? Seperti itu kan? 2, kita misalkan di Makassar dalam setahun ada saja mungkin 3 kali rakyat kita mengungsi karena ada daerah resapan yang dibikin perumahan. Saya tidak tertarik bicara mau menyalahkan secara enggak. Saya mau katakan gini, problem kota Makassar hari ini misalkan adalah kita ada 2 sungai, Sungai Jatibera, Sungai Talon. Sungai Talon ini banyak sekali anak sungainya Pak. Dan anak-anak sungai ini yang sampai ke Kuadamaru sini makin dangkal. Kan seperti itu. Dangkal terkesan tidak diperhatikan. Yang punya kewenangan adalah Kementerian PUPR. Nah sekarang bagaimana pemerintah Kota Makassar bisa bekerja sama misalkan dengan pihak kementerian bahwa uang APBD dan uang Makassar pun bisa masuk di situ. Kan makin dangkal nih, bagaimana diperdalam. Yang kedua, kami berharap ke depan eksekutif ini izin-izin kalau ada perumahan yang mau bikin perumahan, jangan lagi misalkan harus ada studi kelayakan lah. Karena rata-rata yang bikin perumahan area persawahan Pak, udah pasti daerah resapan Pak. Fungsi izinkan itu pengendalian kan? Iya, jangan lagi ketika
diobrak ini misalkan, lalu kemudian dibangun, lalu kemudian banjir, yang kena dampak bukan pengembangnya, Pak. Yang kena adalah pemerintah. Kita lagi disalahkan pasti. Karena ini semua yang menurut saya perlu koreksi. Nah, saya tidak tertarik siapa yang harus disalahkan atau tidak, tapi bagaimana kita cari solusi konkret. Tidak sekedar solusi bawa-bawa sepatu misalkan, tetapi ada perubahan mendasar. Apa sih yang perlu terjadi? Kalau Jakarta yang tadi menyalahkan banjir, kenapa tidak Jakarta misalkan banjir lagi? Kan kita bisa belajar di sana. Tidak usah ke kota-kota lain misalkan. Supaya Makassar tidak lagi menjadi brand baru bahwa Makassar adalah kota banjir misalkan. Itu kita tidak mau. Karena itu sebagai penyelenggara pemerintahan memang perlu kita ilmu bersama. Ya. Saya yakin bahwa wali kota sudah memikirkan itu supaya ada langkah konkret kita supaya Makassar tidak menjadi langganan. Pak Rudi bisa buka-bukaan dikit nggak? Di publik mau tahu pada waktu banjir itu Pak Rudi telepon wali kota nggak? Gimana nih Pak Rudi? Ya, Saya hari itu langsung ke SPU saya telepon karena pagi-pagi saya ada telepon rektor UNAS telepon. Ya kenapa Pak Rektor? Saya telepon rektor. Rumah saya kebanjiran Pak Rudi Ketua. Saya baru sadar ternyata hujan deras banyak daerah. Rupanya air pun masuk di rumah jabatan juga rupanya. Jadi ya banyak hal lah yang memang perlu kita terus bersama untuk perbaikan kinerja. Saya kira itu. baik. Soal kerjasama, pertanyaan saya kira gini Pak. Ini tadi pertanyaan tadi mau kritik sih. Kritik itu tetap dibutuhkan. Saya pernah 3 bulan jadi headline di Forum Pajak Pak. Dan saya nikmati itu Pak. Saya nikmati. Sudah, saya nggak tahu standarnya Pak. Sudah headline halaman depan, di halaman meter pun halaman depan juga. Jadi kadang-kadang itu DPR. Dan bagi kita, saya katakan, kenapa penting itu kritik? Supaya kita ada yang mengontrol kita Pak. Kalau tidak ada yang kontrol kita, justru akan berbahaya Pak. Kalau ada yang kontrol kita, hati-hati. Jangan salah jalan. Ada CCTV, kan seperti itu. Supaya kita ada integritas. Ada jalan lurus dalam menjadi penyelenggara pemerintahan. Tapi kalau tidak ada yang mengkritik, cuma kami minta kritiknya jangan fitnah, jangan kebencian pribadimu sebagai misalkan penulis, lalu kemudian ditumpahkan lewat tulisan-tulisan yang tidak berdasar misalkan. Tentu ada reaksi yang seperti itu. Makanya kita lihat dulu, kalau muaranya fitnah pencemaran, ya tentu sebagai saya misalkan sebagai orang hukum, ya kerjaan saya juga background saya jadi pengacara, saya gunakan hak hukum saja. Kalau saya dituduh aneh-aneh misalkan, tetapi kalau kritiknya misalkan ini anggota dewan 5D datang duduk diam dengar hanya duit, jadi begitu kan memang harus disorakan oleh jurnalis supaya anggota-anggota dewan juga ketahuan yang mana yang bersuara, yang mana misalkan hanya sekedar datang jadi profesi anggota DPR. Itu penting juga kita suarakan. Makanya wartawan kita butuhkan kalau setiap rapat datang. Jangan-jangan pada saat rapat paripurna yang datang hanya beberapa orang misalkan. Kalau perlu di list yang datang anggota dewan yang malas, supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki kinerja kita. Karena kita dibayar negara. Kira-kira begitu. Rudianto lalu tepuk tangan untuk beliau ya. Jika masih ada skeptisme dan kritik, maka masih ada demokrasi. Tepat. Jadi kalau tidak sudah ada itu mati demokrasi itu Pak ya. Yang kedua adalah tugas wartawan bukan cuma melis siapa yang datang, tetapi apa yang anggota dewan bicarakan, substansinya apa kira-kira gitu. Kita ada waktu setengah jam lagi, tetapi kalau merasa tidak ada yang bertanya, kita tuntaskan. Tapi Mario David yang mau bertanya. Pak Mario David, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, damai sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Denuki, Bang Andi, Ibu Kadis, Pak Ketua DPRD, yang insya Allah mempersiapkan diri untuk jadi the next wali kota Makassar. Kalau Denuki saya dengarnya persiapannya untuk DPR RI. Ya, insya Allah kita doakan bersama. Pak Sekwan dan seluruh jajaran yang boleh hadir, para tokoh masyarakat, terutama Dengku, senior, guru saya, Deng Suruji. Berbicara tema kita siang hari ini,
sebenarnya sesungguhnya ini tinggal pemantapan saja. Sinergitas media dan legislatif di Kota Makassar itu sudah berjalan dengan indah, bahagia, damai sejahtera, dan ya berbunga-bunga lah sesungguhnya. Seluruh peran dari 4 pilar demokrasi sudah berjalan, Deng. Kita melihat itu dengan baik, dan konkretnya sinergitas ini jalan antara fungsi pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan medianya. Konkretnya pemerintah Kota Makassar, kami bersama DPR mendukung ada persoalan anggaran, akses, fasilitas, dan komunikasi. Itu 4 sudah berjalan betul di Kota Makassar. DPR Makassar dengan pemerintah telah menyiapkan selaku trigger, ada kurang lebih 8 miliar anggaran kami di DPR Kota Makassar dalam rangka sinergitas itu. Di pemerintah kota kurang lebih 20 miliar, walaupun pemerintah kota ini kritikan Ibu Infocom, tapi sebenarnya ini bukan di Infocom, substansinya ada di Humas. Ada kepala Humas yang datang. Oh, Humas, fungsi Humas masuk di Infocom sekarang. Oke. Itu kurang lebih ada 20 miliar yang setiap tahun, lalu dulu itu sampai 50 miliar, bahkan 70 miliar ketika 2017. Nah, ini turun, ini evaluasi Ibu Humas dari Infocom. Karena bagaimana mau sinergi kalau 3 pilar larinya 80, medianya sendiri ngos-ngosan kasihan. Ini kita fair-fair saja. Saya tahun 2 periode ini, 2014 itu, anggaran khusus untuk pengembangan media itu, saya di 2014 menjadi anggota DPR, dan itu duluan yang saya dorong. Karena penting sekali anggaran media itu. Kenapa? Saya kebetulan basicnya dari ilmu sosial politik dan PR. Sehebat apapun kerja kita, Ibu Kadis, Wali Kota, kami 50 anggota DPR, kalau tidak berteriakkan dalam tanda kutip oleh media, maka tidak ada yang lihat kita. Kemarin ini tidak seimbang. Semua banjir, kita ambil satu contoh kasus ini banjir. Kan disikat terus. Padahal sebenarnya ini seminggu aja. Ada jauh 1 tahun, 12 bulan kerja kita sudah sangat bagus sebenarnya. Kalau 11 bulan itu tidak disikat ke media juga bahwa kita sudah bikin drainase kurang lebih 4.000 kilometer, kita sudah bikin ini, kan itu. Makanya perlu anggaran dana untuk menopang partner kerja kita. Bukan soal kasihan deh, Uki tadi bukan. Ini kewajiban justru. Kalau fungsi media pers kita tidak dorong dengan anggaran, kan susah. Pikir di sini saja anak-anak kasihan macam-macam. Jadi perlu media kita dorong, karena hari ini belanja media di swasta juga sangat turun dengan aturan iklan segala macam ini setengah mati teman-teman. Makanya kita DPR yang harus dorong itu. Sejak 2014 insya Allah saya adalah salah satu tokoh utama untuk mendorong itu. Tepuk tangan dulu dong untuk saya teman-teman. Dan tinggal dipertahankan, sempat turun Ibu Kadis, ini kita evaluasi ya. Ini saya hanya hitung kemarin waktu di ini hanya turun itu, sempat 70 miliar di 2017. Setelah Pak Dhani masuk 2 PJ, dia turunkan dia hapus semua anggaran iklan. Bagaimana media kita mau bekerja? Nah, di DPR alhamdulillah sejak saya masuk tuh dengan teman-teman DPR dari 500 sekarang udah jadi 8 miliar dengan berbagai macam program. Ada di sosper dan macam-macam itu. Kalau pers kita di pilar keempat kita sudah kuatkan dengan anggaran, akses, fasilitas, insya Allah mereka akan bekerja dengan baik. Nah, tinggal tentunya ada sedikit evaluasi. Bagian yang kedua ini ada evaluasi sedikit. Yang satu evaluasi pertama terkait tadi sudah disebut juga sama Bang Andi. Hari ini terlalu banyak membuat media. Sekarang hari ini 10 menit jadi media Modal NEB, daftar di OSS, dapat bikin media online. Tidak terkontrol. Ini juga masukan kepada teman-teman pers untuk AJI, PWI dan teman-teman
harus mengontrol, karena kan setengah mati kami. Evaluasi kedua, ada teknik penulisan di media kita di online itu, judulnya pasti bombastis supaya menarik hati dan mata scroll ke bawah. Padahal isinya dengan judul tidak connect. Nah, ini juga masukan kami untuk teman-teman pers. Iya kan? Bombastis judul di bawah ternyata tidak nyambung. Karena itu tadi banyaknya media yang dibuat hanya 10 menit, kemudian menarik pembaca dengan teknik-teknik yang menurut saya sendiri selaku mantan wartawan kampus itu sudah tidak sehat lagi untuk demokrasi. Itu aja pimpinan dan para materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika ada yang tidak berkenan. Saya kira semua berkenan, Pak ya. Jadi memberi saran kepada media, memberi saran kepada eksekutif juga sangat penting. Kalau tidak ada lagi, ada. Oh, ada. Silakan, ini yang terakhir kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya minta maaf agak telat datang karena ada kuliah sedikit. Sebenarnya saya dari beberapa menit ini lagi mencerna diskusi kita pada hari ini. Namun ini sekedar masukan ya. Judulnya saja ini sudah salah. Sinergitas media dan legislatif. Jadi di kepala saya datang hari ini, saya hanya bertemu dengan teman-teman media, tidak dengan eksekutif. Harusnya sinergitas media, eksekutif, dan legislatif. Dan yang kedua, sebenarnya memang perlu sering ya kita adakan diskusi, tetapi harus ada temanya. Nah, kalau kita berbicara sinergitas media, ini kita berbicara secara umum dulu. Tetapi tadi sudah sedikit masuk disentil tentang kinerja eksekutif. Dan minta maaf ya Bu di PLT Infocom, saya agak terganggu sedikit dengan penjelasan menghadapi dalam banjir ya. Sempat saya dengar tadi yang tidak terlalu tidak terlalu sempurna pendengaran saya. Kita mengatakan bahwa masyarakat harus beradaptasi dengan banjir. Ini hati-hati kalimat ini menurut saya. Kita memberikan contoh banyak negara maju yang banjir, seolah-olah kita harus menerima seperti mereka, padahal harusnya tidak. Dan kita memberikan contoh Netherlands yang kita tahu itu tidak banjir dengan menggunakan kata terlalu itu bahasanya ambisius. Nah, itu menurut saya bukan ambisius. Mereka berani, karena itu hal yang sangat penting buat negaranya. Ini penggunaan diksi kata ini yang harus pastinya kita perhatikan. Terkait saya kembali ke tema sinergitas media dan legislatif, ya saya hadir di sini berterima kasih kepada media yang dengan seringnya memberikan kesempatan saya untuk berkomentar, itu memberikan nilai plus buat saya. Kalau berbicara soal popularitas dan hanya ingin viral saja, itu akan ada masanya berhenti. Tetapi ketika kita ingin mengeluarkan komentar bahwa niat kita untuk membangun, saya pikir itu akan jauh panjang. Dan ini juga memang lagi kita pikirkan, ini tentang bentuk kerjasama. Ini pastinya akan dilema teman-teman di media terhadap eksekutif maupun legislatif. Ini tidak mungkin kita pungkiri bahwa media yang kritis pastinya kontraknya itu akan dipertimbangkan. Ini kalau bicara itu kan pasti kita bicara normatif, tapi pada faktanya memang seperti itu. Ini saya lagi berpikir, adakah seorang pengusaha yang memang memberikan suntikan dana yang besar untuk media sehingga media tidak income? Ini memang kalau media hanya bukan mengharapkan ya. Kalau media hanya salah satu mendapatkan dari kontrak, ini agak dilema seperti itu. Ya kita berharap semoga ada yang punya finansial yang besar bisa memberikan dana yang besar untuk media sehingga media bisa bekerja sebagaimana
yang kita kenal dari dahulu bahwa tidak ada matinya itu media. Dan yang terakhir, minta maaf ya teman-teman media, mudah-mudahan ke depan juga dalam tampilan kami dibuatkan berita, minta maaf saya agak kritis biasa, ada cara untuk menampilkan kata-kata kami itu yang masih barangkali perlu untuk kita lebih kembangkan supaya memang bisa kena seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Barangkali itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu mimpi saya itu adalah bertemu dengan anggota dewan yang bernama Yeni Rahman. Karena namanya cukup. Film itu yang terkenal Yeni Rahman, Gadis Maraton. Ibu ini pasti bicara panjang, bicara maraton, supaya dia tahu waktu, kapan harus berhenti bicara. Terima kasih Ibu ya. Yang lain udah cukup ya? Udah cukup Pak. Ada 1 menit bisa kan? 1 menit ya? Saya kira cukup, karena ini pegawai humas DPR. Oh, langsung diintervensi Pak Ketua. Cukup. Enough is enough. Saya kira masing-masing closing statement kita, mungkin dari Ibu ada, kemudian Ibu nggak ada, Pak Rudi. Baik, terima kasih closing statement saya. Memang perlu banyak kita butuh kritik, tetap kita butuh kritik dari teman-teman jurnalis. Memang begitu pun Pak Mario tadi mencoba mengkritisi juga. Ini memang perlu kita saling mengingatkan. Saya selalu mengatakan begini Pak Suruji, mana-mana fenomena era keterbukaan sekarang kadang-kadang dengan gampangnya bikin media, bermodalkan website, bikin cepat. Dia Tommy yang bikin, dia Tommy pimretnya, dia Tommy redakturnya, dia Tommy reporternya. Kadang-kadang rangkapnya seperti ini. Dia Tom salesnya, dia Tom marketingnya Pak. Dan saya tidak tahu bagaimana standar etiknya di jurnalis seperti ini. Kami di DPR hari ini sudah menerima kemitraan penawaran kerjasama itu sudah ratusan media Pak. Media online, ratusan media online. Saya tidak tahu bagaimana cara memverifikasinya. Makanya saya katakan harus ada standar nilainya Pak. Standar nilai yang semaksud apakah media ini terverifikasi Dewan Pers atau tidak, atau seperti apa. Karena menjadi pemimpin redaksi sebuah media, kalau tidak salah ada sertifikat apa namanya Pak? Wartawan utama. Kalau nggak ada wartawan utama, nah ini kan debat pasti berbeda persepsi, beda pendapat, tampaknya Pak. Nah, kami tidak mau masuk ranah itu, wilayah itu karena bukan menjadi domain kami. Kami hanya sebagai penyelenggara pemerintah bernama DPRD butuh kerjasama dengan media sebagai penyebar informasi. Kan seperti itu. Dan menurut saya memang kegiatan DPR seyogyanya bisa disebarluaskan kepada masyarakat supaya masyarakat publik tahu apa yang telah diperbuat oleh Ibu Yeni sebagai anggota DPR. Ibu Yeni ini memang salah satu anggota DPR yang saya sangat sayang sekali Pak, karena dia cukup aktif berbicara di publik. Ini kan wajah DPR kan tergantung juga yang bicara. Kalau tidak ada bicara anggota DPR di publik, waduh, seperti Pak Uki bilang kan. Nah, kalau sudah seperti itu kasut tuh. Nah, jadi kami bersyukur. Kira-kira itu saya terakhir saya mau mengatakan bahwa DPR adalah lembaga pengawasan, tetapi DPR perlu diawasi. Siapa yang mau mengawasi DPR? Yang garda terdepan menurut saya adalah pers. Ya, luar biasa. Tidak perlu khawatir apakah kerjasama dibatalkan atau tidak. Saya ini orang objektif. Media yang suka serang saya pun masih kerjasama dengan DPR. 3 bulan saya dilainkan kadang-kadang tetap saya kerjasama karena memang perlu kita diawasi juga oleh media supaya kita bisa jalan lurus. Anggap media yang kritis itu, anggap kita ada CCTV ini. Pak Ibu Yeni, apa mau ngomong sebagai anggota DPR? Kita butuh begitu. Karena itu jangan khawatir kawan-kawan pers, jalankan fungsi pers Anda secara benar. Tentu kami juga akan jalankan fungsi kami secara benar sebagai anggota DPR. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih ada sebelum ke terakhir ke Pak Uki, silakan. Kalau dari kami singkat saja, memang benar saya dari awal juga sempat bertanya kenapa kami ada di judul ini gitu loh. Tapi tidak apa-apa tentunya karena mitra kita ada sekretariat dewan bagian dari pemerintahan Kota Makassar tentunya.
Jadi singkatnya adalah bahwa kami senantiasa bekerja untuk rakyat selaku eksekutif. Jangka pendek, jangka panjang itu adalah bagian dari kami. Harapan kami adalah media tetap menjadi mitra kami yang memberikan kami koreksi, tapi juga ikut mengawal kegiatan-kegiatan atau kerja-kerja baik kami. Itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Ibu ya. Dan yang terakhir, membungkus semua isi perbincangan kita, Bapak Sukriyansyah Latif. Silakan Pak. Yang nanti membungkus Pak Moderator. Ternyata di sini juga ada senior kita, Pak Ronald Gantung ya. Oh, Pak Ronald, silakan berdiri Pak Ronald. Iya, Wartawan tetap senior kita, Pak Ronald Gantung, silakan. Makasih Pak Ronald. Kalau nanti bisa kasih kita juga petuas, kita membutuhkan hal ini saja. Satu hal yang menurut saya menjadi penting adalah karena kita lagi pelaksananya ini adalah anggota legislatif ya, dan ada ketuanya juga. Saran saya Pak, eksekutif, legislatif dan wartawan jangan pernah berhenti. Wartawannya jangan pernah berhenti menulis untuk mengkritik, dan legislatifnya jangan pernah berhenti berbicara. Kalau misalnya tidak bisa berbicara keluar, minimal dalam rapat. Kalau tidak di rapat juga tidak berbicara, menyedihkan sekali. Karena teman-teman di legislatif mendapat tugas dari masyarakat kita untuk memperjuangkan masyarakat kita. Jadi tolong teman-teman wartawan, kalau misalnya ada rapat di DPRD, kelihatan banyak legislatifnya yang tidak pernah bicara, harus dikritik. Karena tidak mungkin dia tidak bicara, harus bicara menurut saya. Dan bicara kerasnya itu kepada eksekutif, harus. Tidak boleh kong kali kong. Tidak boleh karena ada pokirnya atau ada proyeknya yang bisa dikerjakan, kemudian anggota legislatifnya tidak keras kepada eksekutifnya. Tidak boleh. Harus mengawasi. Karena yang diawasi dan mengawasi ini ya tidak boleh kerjasama sebenarnya. Tidak boleh. Karena kalau cincai dua-dua, kasihan rakyat kita. Persoalan kita di Makassar bukan hanya banjir. Banyak hal yang menjadi persoalan kita di Makassar. Ya, baik itu kemacetan, lapangan pekerjaan, ya, harga-harga yang membumbung, kan, inflasi, kemudian harga bahan pokok yang tinggi. Masih banyak warga kita yang belum bisa makan tepat waktu. Kemarin saya bertemu dengan anak-anak penjual tisu. Ada yang tidak makan kalau malam pergi ke rumah neneknya atau besoknya baru makan. Anak kecil dan tidak bersekolah. Persoalan kita masih banyak, bukan sekedar banjir. Nah, apakah anggota DPR, apakah wartawan memperhatikan itu? Harus kita keras di situ. Eksekutif harus kerjakan itu. Untuk itulah dia digaji. Untuk memikirkan dan bekerja, untuk memakmurkan masyarakat Makassar kita misalnya. Bahwa kita bantu dengan fungsi kita. DPR yang mengawasi, wartawan melakukan fungsinya mengawasi juga seperti itu. Jadi jelas dan clear. Untuk itu menurut saya kita bekerja sama, bersinergi dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Terima kasih. Luar biasa. Dan dengan demikian saya kira diskusi kita ini sangat produktif, bermanfaat sekali ya. Saya kembali dengan sentilan dari Pak Andi Suruji. Saya sama-sama Andi Mangara Andi Suruji, bahwa mari kita kembali lihat ke pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Bahasa susahnya rasio desidendi, riasa entrenya. Untuk apa kita bernegara? Ya lihatlah itu. Semua untuk rakyat. Semua untuk rakyat. Dengan demikian saya Andi Mangara ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.